Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ayu untuk mempresentasikan penjelasan. Ternyata kita nanti juga menggunakan kurikulum Merdeka ya untuk kelas 10. Kelas 10 itu kelas 1 SMA atau SMK itu pakainya kurikulum Merdeka. Ya, Merdeka Belajar. Jadi sering-sering deh buka platform yang diberikan oleh Kemendikbud, guru.kemendikbud.go.id. guru.kemendikbud.go.id. Nanti di situ ada bahan ajar, ada modul, ada buku teks. Ini kan baru launching ya. Jadi nanti teman-teman yang pas mengajar kelas 10 udah harus mengikuti kurikulum yang itu. Ya, kurikulum yang sekarang ini bukan opsi lagi dari Kemendikbud, tapi udah sebuah keharusan karena sekolah sudah mengisi kuesioner kesiapan untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Sama kayak di kampus gitu, Kampus Merdeka, MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, sekarang kalau Ayu saat ini masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi silakan saja, tidak apa-apa. Kelas 11-12 masih memakai kurikulum 2013. Tapi kelas 10 sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau Ayu pakai kurikulum 2013 kan yang ada KI, KD, IK? Iya, Ibu. Iya. Nanti juga harus membuat RPP lengkap. Ternyata di semua sekolah begitu. Kalau kita kan udah siapkan RPP lengkap dan RPP 1 lembar ya. Yang 1 lembar itu untuk kurikulum darurat, kurikulum pada saat pandemi. Sekarang udah nggak pandemi, jadi harus menggunakan kurikulum 2013 yang lengkap ketika kita dapat jadwal di kelas 11 maupun kelas 12. Oke, paham ya? Saya ingatkan terus setiap saat perkuliahan, baik kelas sore maupun reguler, kita harus siap dengan inovasi baru, revisi, harus banyak transformasi dalam pembelajaran sehingga benar-benar kita siap disuruh apa aja. Sama-sama belajar nih dengan kurikulum Merdeka Belajar. Silakan Ayu untuk share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama Ibu ucapkan puji dan syukur karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran Zoom kali ini. Sebelum memulai pelajaran, langkah lebih baiknya kita mulai bersama-sama membaca bismillah agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini ada yang tidak masuk? Atau masuk semua? Masuk semua, Bu. Baik, alhamdulillah kalau masuk semua. Langsung saja pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang toharoh atau bersuci. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu secara detail, kemudian nanti kita akan ada praktik bersuci. Jadi untuk anak-anak semua, mohon untuk fokus dan konsentrasi pada pembelajaran kali ini. Yang pertama-tama kita masuk kepada pengertian toharoh. Toharoh menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang mana ibadah tersebut menuntut kita untuk dalam keadaan suci. Kemudian di sini pendudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting karena bersuci ini menjadi salah satu syarat sah sholat. Menjadi salah satu syarat sah sholat adalah diwajibkan suci dari hadas maupun najis.
Jadi intinya untuk taharah ini ialah suatu kegiatan bersuci ketika kita ingin beribadah, yang mana kegiatan tersebut kita harus memastikan diri kita bersih dari hadas maupun najis. Di sini bersuci dari hadas adalah melakukannya dengan cara berwudu, mandi ataupun tayamum. Sementara suci dari najis adalah menghilangkan kotoran yang ada pada badan, pakaian ataupun tempat ketika kita ingin beribadah. Selanjutnya di sini ada dalil tentang diperintahkannya taharah. Ada yang mau membantu Ibu untuk membaca? Mungkin Monik bisa bantu Ibu? Halo Monik. Halo. Oh, ya. Bantu Ibu untuk baca ini. Yang Al-Baqarah ayat Ya, 222 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya. Yang bawah juga Kak. Artinya, Yang bawah juga. artinya aja. Artinya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Baik, jadi di sini ada 3 dalil mengenai perintah kita untuk bertaharah tadi yang sudah dibacakan oleh Monik. Al-Baqarah ayat 22 ini artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Di sini jelas ya anak semua. Jadi Allah tidak hanya mencintai orang-orang yang bertaubat, tetapi juga Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Di sini ada dalil yang kedua, Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir. Artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Jadi dalam konteks surat ini taharah itu tidak hanya meliputi ketika kita ingin beribadah, di luar itu pun Allah juga memerintahkan kita untuk selalu bersuci atau bersih. Untuk dalil yang ketiga, ini lebih menjurus kepada diperintahkannya bersuci ketika ingin melakukan ibadah sholat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Gimana anak-anak ngerti? Halo, paham Bu. Baik, kalau gitu Ibu lanjut ya. Yang selanjutnya ada macam-macam najis. Jadi ketika kita ingin bersuci, melakukan kegiatan bersuci, supaya kita tahu kegiatan itu sudah sempurna kita lakukan, maka kita harus mempelajari macam-macam najis terlebih dahulu. Nah, di sini najis secara bahasa merupakan sesuatu yang dianggap kotor dan menjadikan ibadah tidak sah. Karena najis ini membatalkan ibadah, maka wajib untuk kita ketika kita ingin beribadah, memastikan dulu bahwa baju, diri kita atau tempat kita terhindar dari najis. Di sini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar ompol Bu, pipis. Baik. Jadi ini ada contoh gambar bayi laki-laki yang ngompol gitu ya. Jadi bayi laki-laki ini, air kencing bayi laki-laki ini termasuk kepada najis yang pertama yaitu najis ringan. Nah, dengan syarat bayi laki-laki ini belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Jadi untuk anak-anak semua yang punya adik bayi laki-laki di rumah, itu ketika baju terkena air kencing bayi laki-laki ini, termasuk najis ringan yang cara membersihkannya hanya cukup dengan membersihkan air pada baju yang terkena najis tersebut. Nah, gimana untuk bayi perempuan, Bu? Untuk bayi perempuan tidak termasuk sesuai dengan sabda Rasulullah. Di sini barang siapa yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci. Sedangkan bila terkena air kencing laki-laki cukup dengan membersihkan air padanya. Jadi jelas ya anak-anak, untuk bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun, jika terkena itu hanya dengan membersihkan, lalu bajunya boleh dipakai kembali untuk sholat. Tetapi untuk bayi perempuan tidak boleh. Harus dibersihkan dulu, dicuci, dikeringkan, baru boleh dipakai untuk sholat. Yang selanjutnya ada najis yang kedua, yaitu najis sedang. Nah, di sini yang termasuk kepada najis sedang ada kotoran manusia, ada darah haid. Nih, untuk anak-anak ibu yang perempuan, tolong diperhatikan. Ini termasuk kepada najis
yang bisa membatalkan sholat. Kemudian ada darah yang keluar dalam jumlah banyak, dan lain-lain. Di sini cara membersihkan najis untuk najis sedang ada 2 cara. Yang pertama, kita harus memastikan dulu nih najisnya ketika terkena baju atau tempat, itu harus kita bersihkan dulu hingga wujud warna atau baunya hilang. Kemudian yang kedua baru disiram menggunakan air bersih. Nah, di sini ada satu hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Asma radhiyallahu anha yang berbunyi, seorang perempuan datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, pakaian salah seorang dari kami terkena haid, apa yang harus ia lakukan? Kemudian Nabi menjawab, keriklah darah itu terlebih dahulu, kemudian bilaslah dengan air, kemudian cucilah ia, setelah itu baru boleh dipakai untuk sholat. Jadi intinya untuk najis ringan ini, najisnya harus dipastikan hilang dulu, kemudian dibersihkan, dicuci, dikeringkan baru boleh dipakai. Beda dengan najis, untuk najis sedang, berbeda dengan untuk najis ringan. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada najis. Ada yang tahu najis yang ketiga termasuk najis apa? Mukhalazo, Ibu. Berat, ya, baik, betul. Untuk yang ketiga ada najis berat. Di sini contohnya ada air liur anjing atau ketika kita menyentuh babi. Jadi cara membersihkan najis yang berat ini berbeda dari najis yang sebelumnya. Ada beberapa aturan untuk membersihkannya. Di sini najis berat disucikan dengan cara membasuh tubuh yang terkena menggunakan air sebanyak 7 kali basuhan, yang salah satunya dicampurkan dengan debu atau tanah. Jadi tidak boleh sembarang membersihkan ya anak-anak ya. Jadi untuk anak-anak semua dipastikan kalau bisa nggak usah pegang anjing gitu untuk memastikan kita nggak terkena najis berat, karena cara membersihkan ini harus benar-benar dipastikan hilang baru boleh kita melakukan ibadah. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Jika sudah jelas, Ibu lanjut saja ya. Selanjutnya ada jenis-jenis hadas. Di sini hadas adalah keadaan seseorang yang tidak berada dalam keadaan suci dikarenakan adanya sesuatu yang datang dan ditetapkan sebagai hal yang dapat membatalkan keadaan suci. Jadi intinya hadas ini adalah suatu keadaan di mana kita sedang tidak suci dan tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Di sini hadas dibagi menjadi 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil ini contohnya seperti ketika kita buang air kecil dan besar, kemudian ada kentut atau keluarnya mazi dan wadi. Nah, di sini cara membersihkan hadas kecil yaitu kita bersihkan dulu hadas kecil ini, setelah itu kita berwudu. Nah, ketika dalam keadaan hadas kecil, kita tidak boleh melaksanakan ibadah, contohnya seperti sholat, menyentuh Al-Quran, dan melakukan tawaf sebelum mensucikan diri dengan wudu. Jadi untuk anak-anak semua, ketika kita setelah buang air kecil atau buang air besar, dipastikan itu sudah bersih, kemudian ketika ingin sholat, baru boleh, maksudnya berwudu, setelah itu baru boleh sholat. Yang selanjutnya, yang kedua, ada hadas besar. Di sini contohnya seperti mimpi basah, kemudian haid. Ini untuk anak-anak ibu nih yang laki-laki yang udah mimpi basah, tolong diperhatikan ketika ini terjadi maka harus mandi wajib. Gitu. Tidak bisa dengan hanya dibersihkan lalu wudu lalu sholat, tidak. Jadi harus ada mandi khusus. Nah, di sini ada perintahnya Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fatahharu. Yang artinya jika kamu junub maka mandilah. Jika seseorang dalam keadaan hadas besar tidak diperbolehkan untuk melaksanakan segala ibadah sebelum menyucikan diri. Nah, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau lanjut saja? Kalau gitu lanjut aja. Ke sini ada tata cara thaharah. Di sini Ibu kasih 3 video. Ada
tata cara wudu, kemudian yang kedua tayamum, yang ketiga mandi wajib. Dikarenakan waktu yang sudah sempit dan tidak cukup, maka untuk video ini Ibu jadikan PR untuk anak-anak semua. Tolong ditonton, nanti minggu depan kita akan langsung memulai praktek wudu dan tayamum. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas Ibu yang disampaikan. Baik, kalau gitu Ibu tutup saja pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya, toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis ketika kita ingin melakukan suatu ibadah. Yang tadi najis terbagi menjadi berapa, anak-anak? 3 Ibu. 3 Bu. Disebutkan boleh? Najis mukafafah, Mutawasithah. Waduh. Baik, jadi najis dibagi menjadi 3, ada najis ringan, kemudian najis sedang, dan najis berat. Yang selanjutnya hadas terbagi menjadi 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah fokus dan konsentrasi pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Oke. Ayu udah biasa ngajar ya, Yu? Ayu. Ya Ibu. Ayu udah biasa mengajar kah? Belum Ibu, dulu pernah waktu SMK aja sih. Menjelaskannya lancar. Cuma pengelolaan kelasnya aja ya, manajemen kelasnya kurang. Jadi kalau ada anak yang ada pertanyaan, terus nggak ada pertanyaan, kamu yang siapkan pertanyaan. Gitu, bentuknya Baik, bisa kuis, ya, bisa pertanyaan langsung, sehingga nanti ada interaksi, dan itu juga bagian dari pengelolaan kelas. Baik. Oh, kamu menguasai materi sekali, itu kalau diperagakan gimana? Yang mana Ibu? Materi yang video kalau diperagakan gimana? Bagaimana cara memperagakan materi itu? Praktek langsung Bu, wudu gitu. Iya, besok tempat kan wudu. mengajar offline ya. Kalau mengajar offline tentunya materi yang baru saja kamu ajarkan tadi itu harus dipraktekkan. Cara mempraktekannya gimana? Mungkin kalau kita secara langsung agak susah ya, tapi mungkin bisa dikasih video Ibu. Kayak tadi kan ada video itu gambar. Gambar seperti tadi kamu bilang. Ya. Itu gambar pipis anak bayi misalkan. Ya, kalau dia masih menyusui nggak perlu dicuci, dilap gitu aja. Tapi kalau dia udah empasi, udah makan, ya udah ada makanan tambahan harus dicuci. Makanya dibagi menjadi mukhafafah, mughallazah, mutawassithah. Gitu. Harus ada contoh gambar biar lebih jelas gitu. Oke, satu kata buat Ayu, Monica. Bagus Bu. Bagus. Dan santai sekali. Iya, makanya saya bilang tenang. Good. Tenang, nyusun kalimatnya bagus gitu. Nyusun kalimatnya tepat. Jadi layaknya udah pernah mengajar lama gitu ya. Padahal belum. Karena memang public speaking-nya udah bagus ya. Pilihan kata yang digunakan tuh nggak kepleset gitu. Dan sederhana, simple. Dan akhirnya juga kita mendengarkan nggak ada masalah. Nidaul Hasanah, satu kata buat Ayu apa? Mantap Bu. Mantap. Penjelasannya, terus ada ilustrasi juga tadi. Iya. Kalau Nida mantap, kalau saya mantul. Mantap betul. So mantap. Pak Muiz, satu kata buat Ayu. Rapi bu kata-katanya itu. Iya. Rapi, clear. Didengar. Clear, rapi, clear. Clear tuh jelas. Clear and brevity. Clear. Nggak ada kata yang hiperbol, nggak ada kata yang nggak kita pahami kan. Walaupun toharo
diartikan bersuci. Berat, mughalazo diartikan. Oke, setuju saya. Terakhir ya, Pak Naga. Satu kata buat Bu Ayu. Mohon maaf tadi telat masuknya Bu. Oh, Jadi belum nggak menyimak. terlalu menyimak saya Bu. Nggak apa-apa. Iya. Zahratul Aini. Satu kata Udah buat. selesai baru saya masuk Iya, tadi Bu. nggak apa-apa. Zahratul Aini Iya, Bu. baru masuk juga. Iya, Bu, baru masuk juga. Oh, yang udah nyimak dari tadi siapa? Irsal Sabila. Saya baca apa yang ada di sini aja ya. Ya baik Bu. Irsal apa? Satu kata The buat best, Bu. The the best lah best. pokoknya. Ya, you are the best teacher. If Yes. you want to be a good teacher, you must explain. Alright. And if you want to be the best teacher, you must demonstrate. Tadi udah diperagakan tuh. Tapi karena ini online, peragaannya contoh, ilustrasi ya. Tapi kalau if you want to be the best teacher, you must demonstrate. Jika offline, ya harus diperagakan dalam bentuk kita sendiri sebagai objeknya gitu. Pelaku sejarahnya kita. Toharo, dia bilang, nih kayak gini misalkan. Kita sendiri yang memperagakan. Tapi karena dia online, maka bolehlah dengan gambar atau video. Good. And if you want to be a great teacher, you must inspiring. Udah pasti tuh kalau kita ngejelasin explain-nya bagus, demonstratnya, peragaannya bagus, pasti kamu akan menjadi guru yang hebat, the great teacher. Menginspirasi semua. Kenapa menginspirasi? Ya, karena penjelasannya ya bisa dipahami dan bisa diterima. Itu transformasi dalam pendidikan di abad 21 kayak gitu. Jadi nggak memaksakan kita sebanyak-banyaknya menguasai materi ajar tanpa mempertimbangkan kompetensi apa yang berubah pada diri si anak. Itu transformasi pendidikan. Makanya sekarang, bahkan mungkin sebelum sekarang ya, sebelum kurikulum merdeka ini, ada namanya perubahan paradigma, transformasi pendidikan, mulai dari teacher center, sekarang menjadi student center learning. Teacher center learning sekarang menjadi student center learning. Pusat pembelajaran itu ada pada siswa, bukan pada guru. Seberapa besar perubahan-perubahan dalam pembelajaran tahap demi tahap. Kalau dulu mungkin memaksakan materi, kalau sekarang enggak. Jadi step by step. Modul yang diberikan di kurikulum Merdeka Belajar itu dia opsi kan awalnya. Sekarang udah bukan opsi, harus dipilih. Karena betapa anak nggak boleh dulu melakukan atau melanjutkan di kompetensi berikut sebelum dia menguasai kompetensi yang sedang diajarkan. Jadi emang benar-benar capaian pembelajarannya harus maksimal ya. Pertanyaannya, kita tahu dari mana? Kita tahu dari mana anak itu benar-benar punya kompetensi yang kita inginkan. Dari kita review, dari kita diskusi, dari kita sharing, dari kita satu demi satu kita perhatikan. Oh berat dong tugas guru. Ya sedemikian itu, karena memang ingin menjadi pelajar Pancasila. Apalagi kalau dalam urut-urutan Merdeka Belajar itu, endingnya adalah pelajar Pancasila. Kalau ada pemuda Pancasila, pemuda itu kan yang lulus SMA. Nah, yang belum lulus SMA, pelajar Pancasila. Kalau orang tua jadi apa? Orang tua Pancasila kan? Pelajar Pancasila, pemuda Pancasila. Nanti kita pakai baju loreng-loreng semua tuh. Ya, oke. Ayu, silakan Anda berpendapat. Mana Ayu ya? Silakan Ayu. Baik, terima kasih untuk penilaiannya dari teman-teman semua. Itu aja, Ibu. Oke. Nanti Ayu diberi pengamatan secara spesifik oleh pengamatmu ya. Ya, Pengamat satunya siapa, pengamat dua siapa, 3, 4 masing-masing. Pengamat 1 membuka menutup, pengamat 2 menjelaskan, pengamat 3 bertanya, pengamat 4 mengelola kelas. Silakan upload ke email atau ke e-learning biasa seperti yang Anda lakukan sebelum saat teman-teman pengamat. Oke, Salman kembali ke yang kedua, applause buat Ayu. Mohon yang berikut saya ingatkan materi jangan banyak-banyak. Tadi agak susah tuh ngeberhentiin Ayu tuh. Saya menyimak
anteng gitu kan. Nah, untuk yang berikut jangan banyak-banyak materinya. Jadi kalau ada 5 subtopik, ambil 2 saja gitu. Jadi sehingga bisa berhenti sendiri tanpa harus saya berhentikan. Silakan yang kedua. Silakan saudari Zahratul Aini. Sambil PPT saya. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua anak-anakku. Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Ibu. Suara terdengar jelas ya? Agak putus-putus sedikit. Bu. Agak putus-putus Bu, maaf. Suara Ibu terdengar jelas sekarang? Ya. Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Udah makan Bu, sehat? Silahkan Ketua Kelas untuk menyiapkan doa. Salman? Ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita belajar, semoga yang kita pelajari dapat kita pahami. Mari kita berdoa kepada Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu? Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Salman Al-Farisi. Hadir. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, anak-anak, senang bertemu dengan kalian semua hari ini. Ceria-ceria. Jadi, hari ini tuh kita akan membahas tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Seperti yang sudah kita pelajari pekan lalu, yaitu tentang keutamaan sabar. Ada yang masih ingat tentang keutamaan sabar? Ayo, siapa yang masih 3 keutamaan sabar? Aduh, dibaca gak materinya tadi malam? Jadi, keutamaan sabar itu adalah diantaranya orang yang sabar akan senantiasa bersama Allah. Terus bersabar itu ladang pahala juga tanpa batas dan termasuk golongan orang-orang yang mulia. Nah, jika kita kembali kepada pembahasan pekan lalu dengan pekan ini, itu sangat berkesinambungan ya, di mana membiasakan akhlak mahmudah itu termasuk dengan perbuatan terpuji, dan keutamaan sabar itu termasuk juga perbuatan terpuji. Sebelumnya anak-anak udah pada tahu apa itu akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Ayo. Siapa? Apa itu akhlak mazmumah, Salman? Kalau menghindari, sepertinya menghindari akhlak yang buruk, Bu. Kalau dari kalimat di PPT, ya. Nah, betul. Bagus. Seperti yang dikatakan Salman, itu sudah benar ya. Jadi, akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang akhlak buruk, akhlak yang buruk. Ya, jadi harus kita hindari. Dan akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, sehingga harus kita biasakan. Oke, next slide. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menghindari sikap temperamental atau godab atau marah yang berlebihan dan membiasakan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, yakni meyakini bahwa sikap temperamental itu merupakan larangan dan sikap kontrol diri adalah perintah agama. Ketiga, menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental, menumbuhkan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next slide. Sepertinya ada kesalahan ini. PPT. Ada di PPT Ibu ada gambar yang dikirim di grup. Iya, ini yang di grup. Bentar, saya coba cek lagi. Bukan. Nah, di sini sebentar ya. Ya baik Ibu, maaf. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi, aduh, sebentar. Nah, Ibu kamera belakang aja ya. Nah, di sini itu, pada lihat, di sini ada sebuah ilustrasi gambar. Maaf, ada sebuah ilustrasi gambar di mana ada sebatang kayu yang
apa ya, yang tempelin Ditancapkan. ya, ditancapkan sebatang beberapa kapaku. Nah, di situ kita bisa anak-anak bisa mengetahui bahwa apa apa yang bisa kalian petik dari gambar tersebut. Kalau yang udah dicabut masih ada bekasnya itu, Bu. Iya, betul. Seperti yang dikatakan Salman. Jadi, ini adalah perumpamaan orang yang mudah marah. Orang yang mudah marah walaupun dengan hal-hal sedikit kepada orang lain. Nah, paku ini ibarat kita menggoreskan luka atau memarahi orang lain. Dan bekas-bekasnya situ adalah hati orang lain. Jadi, walaupun memang apakah paku yang sudah ditancapkan bisa ditarik kembali? Kalau pakunya bisa, Bu. Bisa. Bisa. Gitu. Jadi ketika kita memarahi orang lain, mungkin saja bisa dimaafkan oleh orang tersebut. Namun apakah bekasnya bisa hilang? Apakah kayunya bisa semulus dengan sebelum paku itu ditancapkan? Tidak, Bu. Ya, seperti itu. Ini adalah sedikit ilustrasi dari pembahasan materi kita. Ya, lanjut di slide ya. Maaf. Ya, di sini. Maaf. Mohon izin Ibu, sudah saya ya. Oke. Iya. Yang pembahasan definisi itu ya. Di sini definisi sifat temperamental secara bahasa adalah berasal dari kata bahasa Arab, yakni godiba, yagdibu, godoban. Ayo anak-anak ikuti. Godiba, Godiba. Godiba. ibu, Yaglibu. godoban. Godoban. Ya, yang artinya adalah marah. Temperamental. Apa itu temperamental? Jadi temperamental itu adalah orang yang memiliki sifat mudah marah. Walaupun dengan hal-hal yang sedikit, misalnya temannya ibaratnya toel sedikit itu udah langsung marah. Dia mudah marah, sulit untuk mengendalikan emosinya. Nah, sedangkan secara istilah temperamental ini adalah sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Ya, jadi kalau misalnya salah di mata dia, ya dia marah gitu, ya, menyangkut dirinya sendiri. Ya, next slide. Di sini ada dalil. Nah, di sini ada 2 dalil. Ayo, siapa yang mau baca? Oke, Ibu contohkan dulu ya. Jadi ada hadis dari riwayat Bukhari yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Janganlah kamu marah." Dia menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Riwayat Bukhari. Ayo, ada yang mau baca dalil pertama? Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Bu. Ya, silahkan. Siapa? Oh, Siti Rahayu, ya. Yang dalil 1 ya, Bu. Iya, benar. Seperti yang sudah Ibu contohkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Sama artinya ya, Bu. Ya, betul. Bagus. Artinya?
Iya. Silakan Siti Rahayu diminta artinya dari Abu Hurairah Kelihatan radhiyallahu dia. anhu. Ya, Gimana Siti Rahayu? artinya ya Bu ya. Dari Iya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Dia menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Riwayat Bukhari. Ya, benar. Terima kasih Siti Rahayu. Dan adapun dalil kedua yaitu sama juga yang berbunyi la tagdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Oke, kita lanjut pembahasan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita next ya. Oke, terima kasih. Ya, yang kedua yaitu penyebab sifat temperamental. Nah, karena ini adalah maaf sebentar. Oh, jadi anak-anak setelah Ibu lihat RPP-nya, pertemuan pada hari ini tuh sampai di pembahasan sama dalil pengantar saja. Jadi untuk penyebab sifat temperamental akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang ya. Jadi untuk tugasnya bisa ketua kelas untuk kembali ke yang cerita kisah paku dan sepotong kayu, sebatang balok. Ya, jadi tugasnya PR untuk pekan depan, anak-anak Ibu minta untuk menceritakan bagaimana itu kisah paku dan sebatang balok kayu ya. Jadi Ibu minta untuk kalian bercerita, nanti Ibu yang pilih secara acak. Oke, siap? Siap Ibu. Siap. Ayo jawab. Siap Bu. Ya, mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini saja. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas untuk pekan depan. Ya, cukup. Ya, jadi kesimpulannya, sifat temperamental itu dalam bahasa Arab berasal dari kata yang godoban. Itu adalah sifat seseorang putus ya. Betul Bu, putus. Mungkin sinyalnya Bu. Maaf. Iya. Jadi maaf ya. Jadi dari bahasa Arab yang artinya godiba, ya dibu, godoban, ya. Sedangkan secara istilah adalah sifat seseorang yang orang lain. Ya, tadi sesuai yang tadi sudah dibacakan Siti Rahayu, dalilnya ada 2, yang ausini sama la takdob walakal jannah. Oke? Sini ada Ibu ada sedikit kata motivasi. Mahfuzat yang berbunyi qad yasraful mar'u biadabihi nih. Yang artinya, walaupun dia dari golongan keturunan bangsawan, ya. Jadi kalau bisa kita ambil dari materi mahfuzat itu, kita bisa bahwa kemuliaan akhlak itu bukan karena jabatan atau kekayaan seseorang, tapi karena kita bisa terhormat karena mulianya akhlak kita. Oke? Sampai sini anak-anak. Sekian pelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zahra.
Kalau nggak sinyal bagus. Nggak terlalu berbeda dengan yang Ayu tadi pertama. Clear and gravity. Cuma sinyal, jadi putus-putus gitu kan. Oh. Jadi nggak utuh penjelasannya. Harusnya kamu pakai 2 akun. Pakai 2 akun, 1 handphone, 1 laptop kalau punya laptop. Nggak masalah ya. Kita udah bisa mengukur endingnya apa kalau kamu ngajar offline. Nah, untuk besok udah nggak ada lagi mengajar online. Mungkin Anda kuliah sampai bulan sampai bulan Juli. Sampai 10 Juli kuliah masih online kan. Tapi praktek mulai besok nih, mulai observasi, lalu prakteknya 13 Juli itu offline semua. Ya, termasuk yang nanti bekerja full time harus dikorbankan itu. Minta izin dulu karena jam 12:30 harus sudah ada di sekolah masing-masing. Jadi mulai observasinya offline, penjadwalan offline, mengajarnya juga offline. Ternyata sudah 100% ya, termasuk kampus kita juga udah masuk secara offline. Hanya kelas sore karena pengisian angket terbanyak ingin online, jadi dilakukanlah dalam bentuk online. Baik ya, 1 kata Herunisa buat Zahratul Aini. Sudah bagus, Bu. Bagus. Nur Aini. Mudah dipahami, Bu, dalam penjelasannya. Hanya saja sinyalnya ya. Hanya saja. Iya. Siti Rahayu. Literasinya bagus, Bu. Literasinya jelas. Ya. Ahmad Naga. Ya, bagus, Bu. Oke. Iya. Salman terakhir. Saya lengkap, Bu. Lengkap. Ya, tadi akhirnya ada motivasinya, kemudian contohnya yang luar biasa. Oke. Besok kalau ditawarkan online nggak mungkin dari sekolah. Ya, dari tempat Anda praktek nanti kayaknya nggak mungkin ditawarkan online. Pasti offline. Persiapan yang offline tentunya sangat berbeda dengan persiapan yang online. Mengajar berdiri dengan mengajar duduk yang online sangat jauh berbeda. Karena Anda harus berdiri, dilihat di seluruh badan tubuh kita, ya, performance dilihat, packaging dilihat, cara menjelaskan diksinya, mengkait-kaitkan penjelasan dengan ayat, hadis itu juga akan teramati oleh siswa. Oleh karena itu preparation-nya harus benar-benar nih. Persiapannya harus benar-benar ya. Media untuk latihan adalah PPL 1. Media untuk latihan sampai ke PPL 2 adalah PPL 1. Makanya persyaratan untuk bisa langsung ke PPL 2 adalah lulus dulu PPL 1. Karena terbaca di situ oleh teman sebagai pengamat, oleh saya sebagai dosen pembimbing pengampu mata kuliah. Jadi ada beberapa teman yang nggak layak dengan berbagai alasan, tentunya nggak boleh masuk ke PPL 2. Yang secara akademis adalah sudah menempuh 100 SKS. Jadi kalau Anda semua udah lulus dengan nilai 100 SKS, secara akademis sudah memenuhi persyaratan. Baru yang kedua udah PPL 1, lulus PPL 1. Dan yang ketiga adalah secara akademis sudah mengisi KRS semester ganjil untuk PPL 2. Kapan? Mengisinya bulan September, tanggal 1 sampai tanggal 5. Padahal kita pelaksanaannya udah mulai sekarang ya. Karena kalau kita mengisi sekolah-sekolah untuk kita berpraktek, menunggu dulu KRS, sudah pasti sekolahnya penuh dengan kampus-kampus lain. Karena itu anggap serius, anggap bahwa PPL 1 ini memang langkah awal, ya, media awal untuk Anda meningkatkan kompetensi. Bagaimana sih menyusun kata, bagaimana menyampaikan kata,
Bagaimana menulis lalu kita menjelaskan, bagaimana kita menjelaskan lalu kita tuliskan. Itu semua banyak latihan-latihannya. Saya yakin kelas kayak ini udah banyak yang kerja dengan penggunaan public speaking yang mantap. Tentunya jangan juga underestimate nanti dengan siswa di SMA atau SMK. Iya kan? Anda public speaking-nya dengan dunia kerja masing-masing. Kalau memang di sekolah masih mungkin masih bisa ya. Tapi kalau dunia kerja yang dimana Anda bekerja dengan alat, itu sangat berbeda dengan ketika Anda bekerja dengan orang. Orang tuh punya rasa, punya insting, ya, punya IQ, punya emosi, apapun yang Anda katakan keluar dari itu mengikat. Dengan demikian, yang kita hadapi itu punya banyak respon nanti. Stimulasi yang Anda berikan sering, berarti respon yang muncul juga akan sering. Tapi sebaliknya kalau stimulasi yang Anda berikan jarang atau sedikit, udah otomatis responnya juga akan sedikit. Makanya tadi kayak Ayu, kalau ada pertanyaan, terus mereka nggak jawab, Anda pancing lagi dengan pertanyaan lain gitu. Atau Anda kasih clue-cluenya untuk sampai akhirnya dia bisa menjawab. Atau Anda tanya, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke topik berikut, kan diam semua. Anda yang bikin pertanyaan. Gitu. Jadi banyak trik ya stimulasi itu untuk akhirnya bisa responnya banyak. Terima kasih Zahratul Aini. Besok mau tampil offline, Nur? Zahratul? Tapi belum dipastikan nih sama PJ-nya. Offline-nya di mana? Iya, kita coba nanti laki 1, perempuan 1 untuk bisa offline di kelas. Ya, kapan waktunya? Saya siapin. Kamu kalau jam 4 sore nggak bisa? Kalau seluruh teman-teman nggak bisa, Bu. Masa kalau semuanya teman-teman harus datang di jam 4, kadang semuanya belum bisa. Tapi beberapa sih bisa gitu. Setengah lima bisa. Maghrib baru pulang. Itu tanggal 30-an Juni. Satu-satu, biar terlihat aja. Yeah. Tapi yang belum tampil. Karena tadi saya menawarkan hari libur. Kalau hari libur harus semua. Minggu, Sabtu. Mau? Insya Allah, Bu. Boleh. Di rumah saya boleh ada kelas. Saya ada kelas di rumah atau di rumah siapa gitu yang ada kelas. Tapi nyaman ya, paling nggak ada AC-nya, jadi nggak panas. Iya. Nanti setelah acara micro teaching, makan-makan gitu. Kalau ada makanannya. Kalau ada minuman, minum-minum. Saya siap fasilitasin. Kalau Anda juga punya kelas, saya akan hadir. Hari libur pasti. Kalau nggak hari libur kan nggak pada bisa. Saya tawarkan hari kerja jam 4:30. Hari kerja ya. Maghrib pulang gitu. Kalau pengen semua hadir, berarti hari Sabtu dan Minggu. Hari Minggu lah, hari kerja. Takutnya Sabtu ada yang kerja juga ya. Ternyata yang KKS kemarin juga tuh Sabtu masih pada kerja juga. Berangkat malam Minggu, Bu. Malam Minggu, malam. Iya. Hah, malam. Ntar pulang jam berapa? Hari Minggu juga santai sih, Bu, hari Minggu. Ya, diatur ya, Salman sebagai PJ. Siap, Ibu, siap. Pak Naga juga boleh, Pak. Nanti kan disiapin kambing guling gitu. Kambing guling kan tanggal 9 guling-guling ya, Pak. Atau di rumah siapa saja yang ada kelas gitu. Insya Allah lah kita atur. Pengen mengukur asesmen mulai dari performance, pengelolaan kelas gitu ya. Karena kalau menguasai materi aja pengelolaan kelas kalah, susah juga tuh. Yang nggak akan sampai materinya kalau pengelolaan kelas nggak bisa didapatkan titiknya gitu. Gimana sih mengatur, meresponin anak yang diam aja. Itu kan bagian pengelolaan kelas tuh. Ada anak yang nyeletuk mulu. Jadi kalau hasil observasi di beberapa sekolah yang saya udah datengin nih, 2 hari yang lalu, ada kalimatnya gini, kita lagi ngajar, terus kita dipanggil, Ibu Heronisa, kata anaknya gitu. Yang manggil laki-laki kan, karena gurunya perempuan.
apa? Kata Ibu Herinisa gitu. Enggak Bu, cuma manggil aja. Nah coba tuh. Kalau kita enggak responin dengan positif, ya kan? Itu bahaya juga tuh kalimatnya. Besok lagi, Ibu Monica, Ibu IG-nya berapa Bu? Gitu. IG-nya apa Bu? Alamat emailnya apa Bu? Bisa nggak Bu minta nomor handphonenya? Gitu. Jadi tidak akan bisa materi disampaikan secara sistematis, rapi, teratur jika kita enggak menguasai kelas. Itu bisa kita atur kalau kita kondisi kelasnya yang benar-benar bukan online gitu. Tapi benar-benar yang semuanya kelihatan, seluruh badan kita nih kelihatan. Bergerak kita dilihatin, ada yang ngajar duduk aja di kursi gitu. Gara-gara offline nih, udah 2 kali di reguler. Kenapa kamu nggak bangun-bangun? Saya kalau berdiri lebih lemes Bu daripada duduk. Oh, kan berbeda ya dengan online. Ada yang di pojok aja pegangan whiteboard. Whiteboard dipegangin aja. Padahal dia ngajarnya pakai LCD, pakai PPT, mind mapping. Ngapain harus megangin whiteboard lama-lama kan? Kadang dia bergerak, dia berdiri, dia duduk lagi, atau duduk setengah jam, bangun, keliling, mendekat. Gitu. Kita juga prakteknya nggak sama jamnya dengan online ya. Online 15 menit, begitu offline jadi 45 menit. Hampir 1 JPL. Sebelum kita lanjut yang ketiga, gimana? Ada komentar, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Mohon izin Bu. Ya. Ini terkait PPL aja. Ya. Kalau tadi kan beberapa gitu kami udah sosialisasi tahap 2 Bu. Langsung ketemu sama koordinator dan bagian-bagian atasan gitu. Sama dosen pengampu juga, dosen pembimbing, maaf. Iya. Tadi disampaikan kita diminta buat nyiapin RPP gitu. Itu RPP emang kita memang siapkan dari kita atau nanti diarahin dari apa Pamong, Bu, guru Pamong? Oke. Di pembekalan udah saya sampaikan, terus tadi juga di awal saya udah sampaikan, kalau kita udah masuk ke observasi kedua dengan pembimbing, itu sebenarnya harus sudah disepakati sampai jadwal. Ya, RPP-nya model apa, kurikulumnya yang mana, kelasnya apa fasilitas yang bisa kita gunakan di situ, ya. Kalau iya digunakan yang mana aja, itu sampai ke situ arahnya. Oke, sekarang kurikulum. Itu penting tuh di awal untuk observasi yang kedua, kita menanyakan pakai apa nih K13 lanjut, apa yang baru. Seluruh jawaban dari 3 sekolah yang saya datengin, rata-rata yang Merdeka Belajar dengan kurikulum mengajar yang baru, itu hanya kelas 10. Berarti kelas 1. Kita nyebutnya kelas 1 kan. Ya. Kenapa? Karena diwajibkan. Sebenarnya nggak diwajibkan sih oleh Kemendikbud, opsi saja gitu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Tapi karena beberapa sekolah juga jaga gengsi, ya kan, takut dianggapnya nggak responsif sekolahnya terhadap perubahan. Padahal kan sekarang sudah transformasi pembelajaran dengan berbagai ide-ide yang ada yang ditawarkan sejak 2019 awal kan oleh Kemendikbud. Jadi sekolah merasa gerah juga nih gitu, merasa tergelitik juga. Akhirnya keluarlah kuesioner tentang kesiapan sekolah untuk menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kalau sekolah udah mengisi kuesioner, kampus juga begitu. Kita semua nih sebagai guru, apalagi nanti ada guru praktikan, harus mengisi akun Merdeka Belajar. Atau kalau di kampus, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Akun itulah yang membuat buka pintu masuknya MBKM di kampus atau Merdeka Belajar di sekolah. Nanti dengan akun itu kita bisa juga buka template-template, platform-platform yang kalau Anda buka guru.kemendikbud.go.id. Itu apa isinya? Nah, ini nih yang untuk kelas 10. Kalau sekolahnya bilang kamu nanti praktek kelas 10 pakai Merdeka Belajar ya, kamu harus buka ya kurikulum Merdeka Belajar di guru.kemendikbud.go.id. Apa aja isinya? Ada modul
Ada buku teks guru, ada buku teks siswa, terus bahan ajarnya kayak apa, video inspiratif. Kita dikasih clue-clue tuh di video inspiratif itu. Nanti kita akan ikutin dengan cara yang dia contohkan. Versi dia kebanyakan IPA gitu, IPS. Nah, kita kalau agama apa? Contohnya video inspiratif tentang kejujuran gitu ya. Kan ada materi tentang kejujuran. Boleh kita bikin videonya itu, video pembelajaran by design, atau kita download sendiri di YouTube. Boleh, asal kita buat bahwa di sini adalah adopsi dari channel YouTube apa. Kalau kita bikin sendiri by design, video pembelajaran by design, itu di dalam platformnya Kemendikbud, guru.kemendikbud.id, salah satunya adalah memang video inspiratif. Ini harus sudah dimulai di tahun 2022, dan saat ini guru-guru semua lagi pada bingung, kepala sekolah pada bingung, yang semula bulan-bulan ini mereka udah rapat kerja, udah nyusun prota, ya, udah nyusun promes, tapi karena ada penawaran kurikulum Merdeka Belajar, dia harus belajar lagi, pengawas nggak jelasin, gitu, dinas pendidikan diem-diem aja, anggaran kucuran nggak ada. Dulu waktu K13 kan gelontoran dana dari Kemendikbud gede banget gitu ya. Giliran sekarang semua dikencengin ikat pinggang, cari sendiri. Kenapa? Karena eranya udah digital. 4.0 ke 5.0, tentunya belajar sendiri. Itu ada nanti platformnya. Belajar mandiri, mengajar mandiri gitu. Di platform itu kita udah dikasih memang. Jadi kalau sosialisasi semacam latihan gitu kan, guru-guru implementasi Merdeka Belajar itu hanya menghabiskan uang biasanya untuk ke hotel, sewa catering, sewa hotel, ya kan, lunsum dikasih, transport dikasih, berapa triliun tuh habis untuk seluruh Indonesia. Jadi karena eranya udah digital nih, diberikanlah platformnya belajar sendiri gitu. Baca sendiri. Ya, yang orang-orang mau mengadakan perubahan secara cepat, dialah yang menang. Tapi kalau orang-orang yang nggak mau adaptasi, jiwa adaptasinya kecil, jiwa inovasinya kecil, ya jadilah guru yang nggak bergerak. Makanya Kemendikbud menyebutnya guru penggerak. Guru penggerak itu bukan guru yang bergerak, guru yang mau melakukan sebuah inovasi, kreativitas. Karena sekarang ada transformasi pembelajaran student center learning based on. Jadi jangan juga kita menolak nih, Salman atau teman-teman yang lain, kamu di kelas 10 ya, tapi kamu pakai kurikulum Merdeka Belajar. Ya enggak Pak, saya enggak ngerti, saya belum belajar. Jangan itu kita katakan. Kita sama-sama belajar. Oke, kalau kita sama-sama belajar, kamu kan punya pamong, kamu punya pembimbing. Tanya, pembimbingnya nggak tahu, ya sama-sama belajar juga gitu. Kenapa masih sama-sama belajar? Karena nggak disosialisasikan nih. Sosialisasinya lewat tadi itu, lewat platform-platform yang ada. Kalau kita nggak melek media tentang platform itu, ya kita akan banyak ketertinggalannya jauh sekali gitu. Jadi belajar mandiri, mengajar mandiri sangat dianjurkan oleh Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan sampai saat ini. Kalau enggak, apa yang mau kita berikan ke anak-anak? Katanya kelas 10 belajarnya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kita nggak mau buka platform. Kita nggak mau belajar sendiri. Padahal di situ modulnya jelas banget. Buku teksnya jelas banget. Buku teks siswa ada, buku teks guru ada. Terus bisa nggak kita beli? Bisa, kalau sekolahnya ada sarana itu. Bisa di-print, terus sekolahnya bagikan ke guru yang mengajar kelas 10, termasuk teman-teman yang sekarang ajar PPL 2 di kelas 10, harus punya itu. Paling tidak sering-seringlah buka guru.kemendikbud.go.id. Saya kira itu bisa dicermati nggak pertanyaan Salman? Bisa dipahami nggak? Ya Ibu, makasih untuk jawabannya. Untuk tadi sih terkait sosialisasi sudah banyak yang dibahas gitu. Tadi yang Ibu sampaikan beberapa terkait sarana juga sudah dibahas. Untuk jadwal aja kita menunggu sebelum tahun ajaran baru gitu. Nanti ada pendekatan lagi, sosialisasi lagi. Pernah. Cuman tadi agak saya sampaikan terkait ini Bu,
sangat menyarankan kalau memang bisa kita dapat di kelas 11 dan 12 karena sebelumnya kita tuh belajar kan tentang kurikulum 13 gitu. Cuman mengarahkan tapi kita nggak nolak kalau dikasih yang kelas 10 gitu karena dari sana udah bilang kalau kelas 10 kurikulum merdeka gitu. Kalau untuk 11 12 dengan kurikulum 2013 yang revisi. Kasih. Tapi kamu akan merasa kecil sekali kalau kamu mengatakan begini, Bu, yang kurikulum baru, yang kurikulum Merdeka Belajar, jangan deh kelas buat kami, jangan itu. Kita nggak mau belajar jadinya. Udah ikutin aja dia mau ngasih apa. Kalau kita nggak tahu ya kita kan ada pembimbing, ada pamong gitu. Ketidakmengertian itu kan wajar karena ini hal baru kan. Berarti kita harus belajar mandiri namanya. Ya ampun Bu, nggak sempet. Ya harus disempetin. Harus disempetin. Kayak sekarang nih PPL 2 harus berusaha sebaik mungkin jangan lalai dengan ketidakhadiran. Saya itu kan tadi di BPL sore ya, kelas sore. Jadi dia mengevaluasi tahun yang lalu, padahal di online lah itu. Ingat tuh dia, saya jadi nggak enak. Pembimbingnya bukan saya tahun kemarin. Jadi nggak enaknya gini, Bu, mohon izin, kalau bisa pada disiplin, jangan udah jadwalin nggak ada. Jadi kan kesannya jelek gitu. Itu anak sore, ya mungkin kerja, ya kan, jadwalnya jam 12:30, nggak bisa, nggak ngasih kabar. Tuk, muncul jam 4, kan udah jam orang lain. Ini kan nggak elok gitu loh. Nggak ada etika dong di sini. Kalau kita udah komitmen untuk ber-PPL 2, harus ada yang dikorbankan. Kalau enggak bisa, jangan mengambil di semester yang ini. Berarti nggak usah ngisi KRS. Banyak memang hal-hal yang harus kita pertimbangkan sampai saat ini. Gitu. Ya, tolong diingat sekali tuh. Kebanyakan kelas sore ya. Kalau saya sih memakluminya karena bekerja ya. Kerjaan juga penting dan itu juga salah satu yang bisa Anda semua lulus sampai semester akhir S1. Tapi juga menjadi penting manakala kita sudah berkomitmen dengan pihak sekolah. Sekolah nggak mau tahu dia kerja. Nggak mau tahu dia. Loh kan kamu udah PPL. Kalau gitu saran saya, dalam seminggu bergantian gitu. Yang Senin off, kelasnya siapa gitu. Jadi ada hari di mana satu hari off. Itu aja. Dalam 5 hari, kita cuma 3 hari gitu. 2 harinya siapa lagi. Bisa aja opsi-opsi itu terjadi. Yang ideal memang semuanya dalam 5 hari. Karena kan paralel kelasnya banyak tuh. Kalau paralel kelasnya ada 8, satu sekolah 8 orang dikirim, berarti kan 1 orang 1 kelas. Sampai selesai dia menyelesaikan 1 kelas itu. Saya kira gitu ya. Sama buat juga yang lain. Ya, makasih Bu. Tolong Bu, di Nurul Iman 6 hari Bu. Ya, apa di Nur Roman kenapa? Di Nurul Iman 6 hari Bu. Sampai 6 hari Sabtu. itu sampai Sabtu. Sabtu masuk juga Bu. Sampai Sabtu. Iya. Kenyang itu sih. Kenyang. Nanti secara khusus ya Adi dibahas. Saya dari kemarin nunggu kok nggak datang-datang. Kalau kamu ke kampus ketemu saya mulai besok nggak ada sampai tanggal 29 ya. Nggak akan bisa ketemu saya. Dan kalau mau observasi dengan saya juga setelah tanggal 30 tentunya, tanggal 1 Juli. Berarti di awal Juli ya Bu? Ya, atau Zoom aja juga bisa. Baik, saya kembalikan ke Salman. PJ yang berikutnya. Baik, berikutnya Saudara Irsal Sabila. Oke. Ya, saya screen dulu ya. Ya, baik. Oke, udah masuk. Ya, terlihat Pak Irsal. Sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih pagi, kurang semangat ini suara-suaranya nih.
Bapak ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan enak didengarnya ya. Jadi jawab salam itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran semester pertama ini, sebaiknya kita baca doa bersama dulu, membaca surah Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat, pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang berkah dan bermanfaat untuk sesama. Al-Jiniyah, Al-Fatihah. Oke, berdoa sudah selesai. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran pertama atau pelajaran 1 materi PAI kelas 10. Nah, baru kalian nih yang baru naik kelas 10, ini pembelajaran pertama kalian nih, yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, di semester 1 ini kalian harus banyak-banyak memahami tentang pembelajaran PAI supaya tidak tertinggalan materi-materi yang ada. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang surat Al-Hujurat ayat 10. Sebelumnya, sebelum Bapak akan membaca, siapa yang ingin membaca untuk surah Al-Hujurat ayat 10? Mungkin saya Pak, mau Pak. Adi ya, boleh. Di baca Di. Kalau salah beneran ya Pak. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sekalian Allahu Akbar. Apa Pak? Arti juga Pak? Artinya sekalian. Boleh. Artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Bagus. Itu makasih, Pak. Tadi sudah dibacakan sedikit oleh Adi. Bacanya bagus juga, alhamdulillah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang mana artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itulah damaikanlah, perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu dan taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang kaum muslimin, bersaudara itu adalah hal-hal yang wajib gitu. Karena tali persaudaraan itu supaya kita memanjangkan hal-hal yang keberkahan yang ada gitu. Sebab itu damaikanlah, perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu. Itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tidak hanya sebuah surah dan artinya, tetapi ada isi kandungannya atau penjelasan lebih rinci tentang surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara dalam agama. Kalau kalian tidak bersaudara, tandanya kalian bukan orang mukmin karena memutuskan tali silaturahmi. Jadi bersaudaralah kalian dalam orang-orang yang mukmin. Nah, karena itu bila mereka bertikai, maka damaikanlah. Jika mereka bertikai ataupun mereka dalam keadaan berantem, cekcok ataupun apa, damaikanlah. Bukan kita mengadu domba, bukan kita malah menghasut, udah itu hajar aja. Nah, itu salah gitu. Jadi ketika
kita menemui orang mukmin, jangankan hanya orang mukmin, orang yang bukan mukmin pun ketika kita melihat dalam keadaan kayak bertikai ataupun cekcok segala macam, itu lebih baik kita mendamaikannya atau memisahkannya, bukan kita malah mengadu domba atau menghasutnya. Itu adalah hal yang buruk. Nah, contoh hal kecilnya, ketika kalian di kelas nih, kalian sedang beristirahat gitu. Ada salah satu teman kalian yang tidak suka dengan kalian. Akhirnya teman kamu yang nggak suka ini cari cara gimana caranya buat ngerjain dia. Nah, akhirnya yang satu lagi teman itu mengetahui bahwa dia ini pengen berniat jahat gitu, atau berniat pengen ngerjain temennya yang dia nggak suka itu. Nah, bagaimana dengan cara kayak gitu? Ya kita harus menahannya atau memisahkannya atau mengingatkannya bahwasannya hal yang kayak seperti itu tidak baik untuk kita lakukan gitu. Jadi maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian itu. Takutlah kepada Allah dalam segala urusan kalian agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin itu insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih keberkahan, dikasih kelancaran dalam kehidupannya. Nah, sebelum kita melanjut di sini terdapat princi-princiannya dalam surah Al-Hujurat. Di sini terdapat bagian surah Al-Hujurat ayat 10 yaitu innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, yakni mereka semua kembali kepada satu asal, yaitu keimanan. Sebab itu mereka adalah bersaudara karena berada dalam agama yang sama. Gitu. Jadi konteksnya kita harus saling bersaudara bagi kaum mukmin. Gitu. Karena itu adalah hal yang wajib. Gitu. Nah, di sini di bagian surah Al-Hujurat lagi, fa'aslihu baina akhawaikum. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan. Perbaikilah hubungan kita kepada teman-teman kita yang sudah jauh ini, misalkan kita terjadi masalah kepada teman ataupun saudara-saudara kita, itu perbaiki lagi hubungan-hubungan itu. Karena itu sebuah kelancaran atau sebuah keberkahan yang Allah akan berikan kepada hambanya. Itu. Nah, yakni antara dua orang Islam yang saling berselisih. Begitu pula kelompok yang membelot terhadap pemimpin. Mereka adalah kelompok yang zolim jika mereka membelot tanpa alasan yang benar. Tuh. Namun mereka tetaplah bersaudara dengan orang-orang yang mukmin. Gitu. Jadi ketika terdapat kelompok yang zolim ataupun kelompok yang membelot, mengatasnamakan agama, tetapi dia malah mengadu dombakan, itu adalah orang-orang yang zolim. Gitu. Nah, itu penjelasan dari surah Al-Hujurat ayat 10. Di sini mungkin sebelum kita melanjut ke materi ataupun Al-Hujurat ayat 12, ada yang paham nggak tentang Al-Hujurat ayat 10? Mungkin tentang persaudaraannya ataupun tentang penjelasannya gitu. Mungkin ada yang belum paham, bisa dipertanyakan lagi gitu. Pak, misalkan tentang Pak ini persaudaraannya kayak gimana Pak gitu. Boleh Pak Guru, penanya Pak Guru. Oke, baik. Pak Nanya Guru, apa, Di? bedanya apa Pak Guru? Mukmin, orang mukmin sama orang muslim Pak Guru. Mungkin perbedaannya tidak jauh beda gitu ya, antara orang mukmin dan orang yang muslim gitu. Kita maksudnya dalam satu agama yang mempunyai keimanan gitu, atau mempunyai keimanannya masing-masing gitu. Jadi persaudaraan yang tidak terpecah belah dalam hubungan agama itu sendiri. Itu jadi keimanan kita masing-masing, dan dalam masalah persaudaraan kita tidak menilai satu sama lain atau tidak dibeda-bedakan gitu. Bersikaplah toleransi terhadap agama kalian masing-masing. Paham, Di? Paham Pak Guru, terima kasih ya Pak Guru. Oke. Nah, sebelum kita melanjut ke penulisan lainnya, Bapak
mau kalian mencatat di buku tulis kalian tentang Al-Hujurat ayat 10 ini. Jadi jangan hanya Bapak menjelaskan, tetapi kalian juga harus mencatat supaya catatan ini menjadi pelajaran kalian untuk ulangan, misalkan ulangan semester, ulangan harian gitu. Jadi dicatat juga, jangan hanya dilihat. Oke? Nah, di sini ada penugasan tentang Al-Hujurat ayat 10 gitu. Nah, penugasannya ini yaitu tulislah 3 hal perbuatan yang akan kamu lakukan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi kamu tulis 3 perbuatan yang akan menjaga atau yang akan kamu lakukan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi tulislah 3 ya. Kalau kalian bisa menulis 3 ini, kalian boleh istirahat duluan. Nah, jadi ketika kalian sudah menulis 3 ini, kalian bisa istirahat duluan. Tuh, bonus dari Bapak. Oke, jadi nanti Bapak akan bertanyakan untuk penugasan ini. Sambil kalian berpikir, kita lanjut ke materi selanjutnya, surah Al-Hujurat ayat ke-12. Nah, di sini seperti biasa, ada yang mau membaca lagi? Mungkin jangan Adi terus ya. Kalau Adi terus saya bosan dengerin suaranya ini. Yang lain kali. Ada yang mau dibacakan lagi? Saya Pak. Saya. Boleh. Boleh. Ayo, saudara. Saudara. Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, mungkin itu yang dilantunkan oleh Nak Salman. Semoga kalian yang bisa mendengarkannya dapat memahaminya ya dengan pembacaan tersebut. Nah, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minal zonni inna ba'da zonni ismu. Hai orang-orang yang beriman, tuh, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau curiga. Karena sebagai berburuk sangka itu dosa. Ingat, itu dosa. Jadi jangan kalian berburuk sangka atau curiga kepada orang yang kalian kenal atau orang-orang mukmin yang kalian kenali gitu. Nah, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'don. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, bagi orang-orang yang kaum mukmin nih, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang Pak, gimana sih Pak biar kita menghindari perburukan kayak gitu. Yang pertama, kita jalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, jangan berburuk sangka, kita harus baik kepada seseorang. Karena berburuk sangka atau suudzon itu tidak baik untuk mukmin gitu. Jadi karena dalam hal artian lagi suudzon seperti kita membakar daging daging saudaranya yang sudah mati. Sama aja seperti kalian memakan daging yang orang-orang yang mati gitu saudara kita, maka itu tidak baik atau tidak boleh, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memiliki sifat suudzon. Itu nggak baik untuk kita, itu nggak baik. Nah, jadi di pembahasan Al-Hujurat ayat 12 ini kita dilarang untuk berburuk sangka atau curiga atau menggunjingkan atau
suudzon kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang mukmin yang kita tidak kenali gitu. Karena berburuk sangka itu tidak baik hukumnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini terdapat tafsir al-muyassar. Ini termasuk isi kandungannya juga. Supaya kalian lebih paham lagi, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya. Tuh. Jadi siapa? Ya kita yang menjalankan perintah Allah dan menjalankan syariat-syariat yang Rasulullah pernah lakukan. Jauhilah banyak prasangka buruk kepada orang-orang yang beriman. Jauhi, bukan mendekati, tapi dijauhi gitu. Karena sesungguhnya sebagai dari dugaan tersebut adalah dosa. Jangan mencari-cari aurat, tuh. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Walaupun teman kalian, walaupun saudara kalian mempunyai banyak kesalahan, jangan kalian cari itu aibnya. Lalu kalian sebar gibah sana sini, itu nggak baik. Jadi dosa kalau kita menggibah sana sini gitu. Nah, jangan pula sebagian dari kalian berbicara tentang sebagian yang lain di belakangnya dengan sesuatu yang dia benci. Artinya kita ngomongin seseorang tanpa orang itu mengetahuinya, alias gibah dari belakang lah gitu. Ngomongin dari belakang lah bahasa gaulnya ya. Itu nggak boleh. Sama aja kita gibah gitu. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah seseorang di antara kalian mau makan daging saudara yang sudah mati? Ya otomatis nggak mau dong. Karena memakan daging saudara kalian yang sudah mati itu nggak dalam dalam konteks fisiknya itu nggak enak loh gitu. Apalagi dalam hal-hal kayak gitu, itu nggak dilarang gitu. Nah, kalian tidak menyukai itu, maka tinggalkanlah gibah. Tinggalkanlah. Jadi bukan hanya tinggalkan sementara, tapi untuk selamanya gitu. Biasanya banyak orang yang nggak mau gibah, tapi ntar ujung-ujungnya ketika temennya nyamber masalah gibah, ntar dia nyambung lagi masalah gibah, ntar dilanjutin lagi. Nah, itu hal yang tidak baik gitu. Takutlah kalian kepada Allah dalam perintah dan larangannya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat hamba-hambanya yang beriman dan Maha penyayang terhadap mereka. Jadi Allah itu Maha pemaaf. Allah itu Maha pemaaf. Kita meminta maaf kepada Allah akan dimaafkan gitu. Yang penting kita taubatannya taubat yang taubatan nasuha lah gitu, taubat yang bersungguh-sungguh gitu. Nah, kita next ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini perinciannya dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu ya ayyuhalladzina amanus tanibu katsiran minaz-zonni. Nah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, yaitu berprasangka buruk terhadap orang baik. Adapun terhadap orang yang jahat dan fasik, maka kita diperbolehkan berprasangka sesuai apa yang nampak dari mereka. Jadi yang kita prasangkan itu yaitu sesuai yang nyata itu, yang ada gitu. Jadi kita sesuai real ngomongnya gitu. Nah, inna ba'dan dzanni ismun. Karena sebagian dari prasangka itu dosa, yakni sebagian prasangka yang mengandung dosa ini adalah prasangka buruk terhadap orang baik. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Makna atau tajassasu yakni mencari aib dan keburukan yang tersembunyi. Jadi kita dilarang ataupun sangat tidak diperbolehkan mencari aib keburukan seseorang yang baik itu nggak boleh gitu, kita mencari aib orang untuk disebarluaskan karena kita membencinya, itu tidak baik. Nah, wala yaktab ba'dukum ba'dan, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain, yakni janganlah kalian saling membicarakan keburukan orang lain gitu tanpa sepengetahuannya. Makna menggunjingkan yakni membicarakan keburukan seseorang ketika ia tidak bersama orang yang membicarakannya, atau gibah lah gitu, ngomongin orang dari belakang. Meskipun apa yang dibicarakan benar-benar ada dalam diri orang tersebut. Adapun jika apa yang dibicarakan itu tidak benar, maka itu termasuk tuduhan terhadapnya. Walaupun orang itu benar adanya gitu, namun kita gibahin di belakang tanpa sepengetahuannya, itu nggak boleh gitu. Walaupun itu benar, itu nggak boleh gitu, kita ngomongin di belakang. Itu hal yang tidak baik. Nah, di sini terdapat tafsir Jubdatul Tafsir. Nah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Allah mengumpamakan gibah atau menggunjing seperti orang yang memakan bangkai. Tuh. Jadi orang yang gibah itu seperti orang yang lagi makan bangkainya ataupun bangkai saudara
kalian sendiri gitu. Maaf Pak Irsal, waktunya Oh dikondisikan. iya, Asih. jadi mempersingkat fa'akritumu, maka tentukanlah kamu merasa jijik kepadanya, yakni sebagai kalian tidak menyukai hal ini, maka janganlah kalian mengunjunginya. Jadi pesan dari Bapak, jangan menggibah atau jangan berburuk sangka juga, menggibahi orang juga. Dalam agama itu dilarang oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang, sangat-sangat dilarang. Nah, itu yang Bapak bisa sampaikan di materi pertama ini, materi PAI, yaitu tentang surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Nah, mungkin penugasan tadi dijadikan sebuah catatan dan nanti Bapak akan periksa di pertemuan yang akan datang. Yang enggak ngerjain, siap-siap belajar di tengah lapangan. Panas-panas tuh kalian dah. Mungkin itu aja dari Bapak. Semangat terus belajarnya, jangan putus asa, tetap semangat. Ya udah itu aja dari Bapak karena waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibuat begini nih, tidak bentuk mind mapping namanya. Ya, buatlah PPT dalam bentuk mind mapping. Sebelum saya review, saya kok jarang lihat Irsal Sabila ini di sebelumnya ya, meeting-meeting sebelumnya. Iya, Bu. Emang baru muncul pas micro teaching? Iya, Bu. Oh, jadi nggak pernah sama sekali kuliah dari awal? Oh, kalau masuk pernah, Bu, cuman cuman beberapa ini dong, Bu, pertemuan, Bu. Gitu. Tapi masuk dari tapi 7 kali, dari 7 kali berapa kali? 2 kali, Bu, kalau nggak salah, Bu. Jauh. Makanya buat bentuk PPT-nya tuh kayak gini ya, Salman. Iya. Udah setiap kuliah udah diingatkan. Kuliah 1 itu saya menjelaskan tentang langkah mengajar, komponen mengajar, prinsip mengajar. Ditulis dalam kontrak, dimasukin di e-learning, dimasukkan ke dalam modul. Yang kedua, saya menjelaskan tentang teaching skill, keterampilan mengajar. Salah satunya menyusun bahan ajar. Dalam menjelaskan, saya udah pakemkan ke Anda semua, udah patok gitu ya. Buatlah PPT dalam bentuk mind mapping. Kalau dia kajian ayat, pasti ada asbabun nuzul, lalu ada tafsir mufradat ayat yang sulit, kata-kata yang sulit, lalu ada mahmulul ayat, biasanya gitu. Jadi dibuat dalam bentuk mind mapping. Kalau gini kan, seandainya Anda mengajar offline, pasti akan kesulitan siswanya menangkap. Padahal Irsal itu menjelaskannya bagus ya, kayak ustadz-ustadz yang di TV gitu, kayak Ustadz Suki Al-Bukhuri menjelaskannya, itu udah poin juga buat Irsal. Cuma itu tadi kehadirannya akibatnya membuat tampilan di layar PPT-nya tidak seperti yang sudah dipakemkan, udah distandarisasi oleh kita pada saat kuliah-kuliah awal. Saya kira gitu, nanti mungkin Irsal ada tersendiri Pak Salman, karena 75% kehadiran, dia harus punya eksekusi apa gitu. Ya, Salman ya. Saya perlu cross-check di benar nggak hadiri 2 kali gitu. Terus kenapa? Kok nggak? Ada beberapa ya. Kalau Agung Santoso masih suka saya lihat tuh. Di partisipan kok saya nggak pernah lihat Irsal ya. Lihat dan masuk di ini, di absen. Kalau Agung udah mulai ya lihat. Nanti lah ya saya bicarakan dengan PJ ya. Baik, Itu Ibu. Pak Irsa. Ya, Yang makasih, berikutnya, Bu. silakan. Bisa di stop Saudara Irsal share screen. Iya. Screen-nya maaf. Oke, syukron. Ini kita lanjut atau ada pengamatan dulu, Bu? Maaf. Pengamatan langsung di email aja ke beberapa, kedua ya, ke email dan ke portal, kolom tugas. Baik. Iya, langsung saja ke yang keempat ya. Selanjutnya silakan Saudari Khairunisa. Materinya dibatasin sekali lagi, jangan banyak-banyak.
Ya dibatasi. Ada 5, 2 saja. Ada 6, 3 saja. Umpama gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Minta tolong di share screen-nya. Di grup. Ada? Oh, nggak saya kirim lagi. Dibantu Salman. Share screen-nya. Belum? Ya Bu, iya. Lagi dicari dulu, maaf. Ada? Sinkronisasi. Ya sambil menunggu share screen-nya. Sambil menunggu share screen-nya, ada di sini ada yang tidak masuk. Hari ini ada yang tidak masuk. Untuk semua ya. Semoga kita semua semangat belajarnya. Terus sebelum kita mulai, alangkahnya kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu. Baik, kita tunggu share screen-nya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat gambar ilustrasi. Nah, terdapat tiga siswa nih. Ada di sini anak-anak ada yang mau mendeskripsikan apa maksud dari gambar yang ada pada layar kalian? Kebanjiran, Bu. Kebanjiran. Belum tepat. Terus ada lain? Antusias belajarnya, Bu. Semangat belajar. Oke, mungkin Ibu akan mendeskripsikan. Di sini ada 3 siswa yang mungkin ini bisa berpengalaman pada siswa yang ada pada desa-desa terpencil atau desa pelosok yang mereka mungkin kesulitan untuk transportasi menuju ke sekolahan. Jadi dengan begitu dia harus melewati sungai atau kali yang memang transportasi itu yang satu-satunya jalan menuju sekolahan. Dengan itu mereka berusaha mungkin untuk belajar, untuk menuntut ilmu dengan dari rumah itu semangat. Maka dari itu untuk sepatunya, buku-bukunya, tasnya itu mereka menghindari basah agar mereka ketika belajar itu memakai sepatu dan buku-buku yang mereka bawa seperti itu. Jadi di sini kita akan membahas tentang semangat belajar, manfaat menuntut ilmu dan dan mengamalkannya, apa ganjaran orang yang mengamalkan ilmu. Nah, di sini menuntut ilmu itu sama dengan belajar ya. Nah, pengertian untuk menuntut ilmu itu sama dengan selanjutnya usaha yang seseorang lakukan untuk menuju ke tingkah laku lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu itu menuju pada kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Nah, dengan menuntut ilmu juga seseorang akan menjadi tahu dan paham apa yang sebelumnya belum diketahui atau tidak dipahami. Nah, kalau kita kaitkan dengan Islam, Islam itu sangat mengagungkan orang yang menuntut ilmu. Mengapa? Karena pada dasarnya ilmu atau dasar-dasar agama itu berdasarkan dengan ilmu. Seperti contohnya sholat.
sholat itu harus didasarkan dengan ilmu, seperti caranya, tata cara sholat seperti apa, bacaan sholat seperti apa, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, begitupun begitupun ibadah-ibadah lainnya. Maaf. Nah, selanjutnya apa sih? Nah, ya boleh lanjut. Apa sih pentingnya? Mana pentingnya berjihad di medan perang dengan orang yang menuntut ilmu? Nah, di sini terdapat jawabannya pada surat At-Taubah ayat 122. Boleh dilanjut? Nah, ada yang ingin membacakan sebelum Ibu tunjuk? Ada yang membacakan? Boleh, nah, aku Nadi boleh membacakan surat At-Taubah ayat 122. Baik, Jangan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Udah, Bu. Ya, terima kasih Naga Kunadi sudah membacakan, sudah baik bacaannya, namun kurang terlihat ya. Jadi terbata-bata untuk baca. Nah, di sini dari arti surat ini, kan tadi Ibu sudah menanyakan mana pentingnya jihad di medan perang dan orang yang menuntut ilmu. Di arti ini, di dalam surat ini bahwasanya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Karena sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalami pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi di sini Allah memerintahkan tidak semua mukmin itu pergi ke medan perang. Maka dari itu sebagian lagi untuk menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu ini akan menyampaikan kepada orang yang turun ke medan perang ketika mereka kembali ke kotanya gitu. Jadi agar Islam ini tidak keterbelakangan, tidak dibodohi oleh orang-orang kafir, karena tetap mereka walaupun turun di medan perang tetapi mereka tetap menuntut ilmu dan tahu mana yang benar, mana yang baik. Ketika dia mendapatkan ilmu kepada orang yang menuntut ilmu. Seperti itu kurang lebih. Di sini sampai sini ada yang ingin tanyakan atau ada yang kurang dipahami? Nah, kalau misalkan itu Ibu bisa tanyakan nih pada Monica, kenapa sih orang yang turun di medan perang dan orang yang menuntut ilmu itu sama pentingnya? Boleh Monica dijawab? Kenapa? Maaf, Neng Monica, suaranya kecil nih. Halo? Halo Bu, terdengar Ya. Bu? Terdengar. Karena sama-sama berjuang di jalan agama Allah, Bu. Betul, 100%. Jadi
keduanya ini merupakan jihad fisabilillah, jihad di jalannya Allah. Jadi mereka orang yang jihad turun di medan perang dan menuntut ilmu ini sama pentingnya. Lalu selanjutnya boleh Salman. Apa sih jaminan orang yang menuntut ilmu? Nah, di sini terdapat hadis yang menerangkan jaminan orang yang menuntut ilmu. Boleh selanjutnya. Ada yang ingin membacakan hadisnya? Belum Ibu tunjuk? Boleh Nidaul Hasanah membacakan hadisnya dan artinya? Ada Nidaul Hasanah? Atau Nah Ilyas boleh membacakan hadis dan artinya tentang jaminan orang yang menuntut ilmu. Iya Bu, terlihat Bu. Oke, boleh. Saya baca ya Bu ya. Lalu Bu, suara saya bentar Bu, ada yang bisik. Wa man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya Bu, siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2669 Bu. Itu Bu, sudah Bu. Terima kasih Ilyas. Jadi jaminan orang yang menuntut ilmu apa Ilyas? Ada yang menjawab? Jaminan orang yang menuntut ilmu apa? Surga Ibu, surga. Nah, dimudahkan menuju Surga. Oke, selanjutnya. Nah, di sini mengapa kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki? Nah, di sini ada pepatah Arab yang mengatakan al-ilmu bila syajarin al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nah, ilmu jika tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Mengapa? Selanjutnya, nah di sini diibaratkan ya, ilmu itu sebagai pohon. Ketika kita menanamkan pohon itu, kita berharap kita menanamkan bibitnya atau bibit pohon tersebut gitu. Kita kan berharap berbuah atau lebat gitu daunnya. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak mengamalkan, bagaikan pohon itu tidak berbuah. Jadi sia-sia aja kita untuk menuntut ilmu. Bukan sia-sia. Jadi harapan kita yang kita punya, yang kita awal kita harapkan itu akan apa ya? Sia-sia aja. Di sini, nah di sini nih saya jelaskan. Untuk itu pepatah Arab mengatakan bahwasanya ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Artinya perumpamaan ini betapa tidak enaknya ketika penanam pohon tersebut yang diharapkan ternyata tidak berbuah. Pohon yang kita sayangi dan kita cintai itu sekedar memberikan harapan, sedangkan buahnya nihil seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sampai sini ada yang dipahami sebelum kita pembahasan selanjutnya? Ada yang masih kurang paham? Oke. Nah, di sini pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya. Apa sih pentingnya orang yang menuntut ilmu? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Karena kita ini diwajibkan setiap muslim dan muslimah itu untuk menuntut ilmu. Karena yang tadi yang Ibu jelaskan bahwasanya apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan ilmu. Seperti kita pengen sholat, seperti kita mau zakat, kita harus berdasarkan dengan ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita nggak akan tahu. Jadi amal kita
tidak berpahala gitu. Jadi kita melakukan tidak berpahala. Lalu yang kedua itu, orang yang menuntut ilmu itu merupakan bagian dari jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Nah, yang ketiga, orang yang menuntut ilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, lalu yang selanjutnya, orang yang menuntut ilmu itu juga dimudahkan jalannya menuju surga. Yang tadi Ibu sampaikan di hadis Muslim, bahwasanya man salaka thariqan yatlubu fihi ilman sahallallahu bi thariqan min turuqil jannah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga. Lalu yang terakhir, orang yang menuntut ilmu itu juga mendapatkan pahala besar jika mengamalkannya. Jadi kalian pernah dengar ada 3 pahala yang tidak terputus ketika orang meninggal? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar 3 apa aja? Yang pertama, Sedekah jariyah, Ibu. sedekah jariyah. Yang kedua, Ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ilmu yang diamalkan. Lalu yang ketiga, Anak yang mendoakan. anak soleh atau soleh Allah, atau anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi mengamalkan ilmu itu merupakan bagian dari pahala yang tidak terputus ketika orang tersebut meninggal. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan atau udah dipahami semua? Kalau boleh gitu, Ibu mau menanyakan nih, apa sih jaminan orang yang menuntut ilmu? Ada yang mau jawab? Boleh di raise hand. Saya, Bu. Nah, setelah ini, boleh menjawab jaminan orang yang menuntut ilmu apa? Dimudahkannya untuk masuk surga. Oke, baik. Bagus. Lalu, perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmunya? Ada yang menjawab? Saya, Ibu. Apa? Pohon yang gugur, Bu, tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah. Nah, boleh dijelaskan kenapa tidak berbuah? Kenapa diibaratkan pohon yang tidak berbuah? Karena tidak mendapatkan manfaat dari apa yang ada dari pohon tersebut, Bu. Nah, baik. Menebarkan kebaikan atau manfaat. Baik, bagus sama. Nah, sampai sini sudah dipahami? Atau ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian dari Ibu. Benar nih, nggak ada yang tanyakan? Oke. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang memberikan pengamatan silakan ya di email aja di e-learning absen. Kalau nggak keburu untuk Anda upload di e-learning bisa di email, bahkan besok pun masih bisa sampai 2 hari. Saya kira cukup ya, Salman. Udah hampir jam 9. Ya, baik Ibu, baik. Yang sisa separuh berarti masih 4 atau 5 orang lagi kita atur yang berikut. Terima kasih buat yang udah join, apalagi manteng di depan kamera. Sesuatu respon yang positif. Jika Anda menebarkan kebaikan, pulangnya kebaikan itu ke kita sendiri. Bentuk dari kebaikan Anda di malam hari ini adalah join dan mantengin kamera. Ya, saya ulang. Kalau kita menebarkan kebaikan dengan join, apalagi on cam terus, ya Pak Muiz ya, Pak Naga, Pak Ilyas, kebaikan itu buat kita sendiri baliknya, tidak untuk orang lain. Sekali lagi, terima kasih. Masih ada beberapa yang belum.
4 atau 5 orang. Tadi udah saya sampaikan melalui PJ, tolong diatur. Sekarang hampir jam 9, takut kemalaman. Besok saya berangkat pagi ke Kediri, mohon doanya, mohon supportnya. Karena di tahun depan ada yang akan ke Kediri ya, persiapkan dengan baik. Tapi sekarang saat ini adalah persiapkan untuk PPL 2. Saya masih beri kesempatan, ada pertanyaan, pendapat, komentar, yang PPL atau apapun, silakan. Ada yang belum ngisi KRS ya, semester 6 ini? Ada? Kalau di sini sudah Bu, sudah semua Sudah karena semua? terakhir saya yang kolektif dari teman-teman. Oh. Ya, kemarin ada Pastikan yang sempat nggak mengumpulkan infonya baru beberapa minggu yang lalu. Tapi orangnya udah cuti, jadi diputuskan. Berarti udah semua ngisi KRS ya? Iya. Ya. Karena belum boleh UAS kalau belum ngisi KRS. Mungkin sebelum-sebelumnya karena COVID dan lain-lain boleh ditunda pengisiannya. Nah, kalau sekarang mohon menjelang UAS besok di Juli akhir atau di minggu kedua Agustus, kita memang udah benar-benar mengisi KRS. Ada pertanyaan? Masih ada waktu kalau mau. Masih saya beri waktu kalau mau pertanyaan. Sepertinya cukup Bu untuk Ibu juga istirahat kegiatan besok. Ya, cukup ya, besok berangkat pagi soalnya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.